Iran dan AS disebut mengalami kemajuan diplomatik signifikan. Kesepakatan pun akan memuat sejumlah poin mulai dari pembukaan Selat Hormuz, pelonggaran sanksi minyak hingga pembukaan aset Teheran. Namun Israel kabarnya justru geram dengan rencana damai sekutunya dengan Iran. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Pasca Sarjana Politik FISIP Universitas Airlangga, Bapak Airlangga Pribadi. Selamat sore Pak Airlangga. Selamat sore, Mbak. Pak Airlangga, dalam analisa Anda, apa yang menyebabkan Iran dan Amerika Serikat ini akhirnya bersepakat damai, Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa perang ini kan terus berlanjut dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Dan kalau kita lihat agresi Amerika Serikat sendiri ke Iran itu pada awalnya dipertimbangkan itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang cepat, tapi ternyata kemampuan pertahanan Iran untuk membendung agresi dari Amerika Serikat itu cukup kuat. Dalam kondisi seperti ini, sepertinya kalau dari pihak Amerika sendiri melihat bahwa semakin lama perang ini berlangsung akan semakin membawa biaya nasional dari Amerika Serikat yang tidak sedikit. Dan selanjutnya justru apabila terus berlanjut tanpa ada kepastian terkait dengan perang tersebut dalam artian sebagai tujuan dari Amerika Serikat, maka justru akan kontraproduktif dengan kepentingan nasional dari Amerika Serikat. Nah, dalam kondisi ini ketika satu sama lain tidak ada kemudian kepastian proses ini sampai kapan, maka kemudian mau tidak mau atas nama kepentingan nasional dari Amerika Serikat sendiri, maka sepertinya hal itulah yang membuat kemungkinan-kemungkinan bagi penyelesaian perang ini akan berlangsung dalam jangka waktu mendekat. Oke, jadi dengan kondisi saat ini, menurut Anda siapa yang mungkin berada dalam posisi yang paling diuntungkan? Atau sebenarnya baik Amerika Serikat maupun Iran ini sama-sama untung, Pak? Ya, kalau kita lihat untung tentu sama-sama untung dalam artian tidak akan ada kerugian di antara kedua belah pihak setelah MOU itu disepakati. Tapi kalau kita lihat terkait dari tujuan perang tersebut dan bagaimana perang tersebut itu dilakukan, maka kita bisa melihat bahwa tidak ada sama sekali tujuan dari Amerika Serikat yang bisa direalisasikan dalam perang-perang tersebut. Sehingga kalau kita dalam analis dalam perspektif realis politik, ini menunjukkan bahwa dalam perang ini Amerika lah yang kalah. Amerika lah yang sama sekali tidak bisa menggolkan tujuan-tujuan dari orientasi perang yang dilakukannya. Nah, tentu ini lebih baik daripada kemudian semakin lama semakin rugi satu sama lain terkait dengan keberlangsungan perang ini. Oke, ketika tujuan dari Amerika Serikat ini tidak bisa diwujudkan, artinya kepentingan dari Teheran ini diakomodir oleh Amerika Serikat menurut Anda? Ya, maka kalau kemudian kita bisa melihat apabila MOU draftnya itu ditandatangani, maka mau tidak mau yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat adalah mengakomodasi kepentingan-kepentingan Iran, dan ini sebetulnya adalah sesuatu yang normal, yang fair, karena sejak awal misalnya terkait dengan persoalan nuklir, sampai sekarang Iran tidak melakukan proses untuk mengolah nuklir menjadi persenjataan. Dan kalau kita melihat misalnya apabila kita melihat pada draft MOU yang akan ditandatangani misalnya, sudah bertahun-tahun lamanya, hampir puluhan tahun Iran yang dirugikan karena Iran itu kemudian menghadapi banyak sekali sanksi ekonomi. Dan kalau kita melihat terkait dengan draft MOU itu, terkait juga pencairan sehubungan dengan blokade atau embargo ekonomi yang akan muncul. Dan dalam konteks ini misalnya kemudian bukan hanya baik bagi Iran ataupun Amerika Serikat, tapi juga baik bagi kawasan Teluk, baik juga bagi dunia, karena bisa menekan kemungkinan-kemungkinan resesi ekonomi akibat misalnya harga minyak yang naik terkait dengan ditutupnya Selat Hormuz. Nah, sebetulnya saya pikir kalau kita melihat pada poin-poin MOU yang akan ditandatangani, maka kemudian bisa dikatakan MOU ini akan menjadi jalan bagi penyelesaian perang yang fair. Tapi kalau kita saksikan bahwa sepertinya apabila berjalan mulus, ini sepertinya kok too good to be true. Artinya bahwa setelah proses yang selama ini berlangsung, tapi kemudian
Amerika Serikat mengatakan sepakat dengan perang, dengan penghentian perang, dengan kesepakatan-kesepakatan MOU yang kita baca bersama, ini sebetulnya adalah langkah baik. Tapi kalau kita lihat pada era sebelumnya, bagaimana seringkali kemudian Amerika Serikat mengingkari sendiri kesepakatan-kesepakatan tersebut, maka kemudian ini menjadi suatu hal yang kita masih melihat probabilitasnya. Nah, disinilah sepertinya kalau kita lihat misalnya dalam penyikapan Iran, Iran seperti dingin-dingin saja, tidak terlalu antusias melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Tapi semuanya berharap, kita semua berharap bahwa perdamaian akan diselenggarakan melalui kesepakatan yang fair untuk kebaikan bersama. Oke, kita melihat sikap Iran masih cukup waspada sekalipun kesepakatan ini sudah menyangkut Ya, berkaitan dengan pembukaan Selat Hormuz, kemudian juga pelonggaran sanksi minyak. Salah ya, satu poin yang juga menjadi sorotan adalah ketika serangan Israel kepada Lebanon ini terus terjadi. Sementara salah satu poin yang diajukan ya, sebelumnya juga adalah supaya Israel ini menghentikan serangan ke Lebanon. Kita tahu sikap Israel ini juga ya, geram betul. akan perdamaian antara AS Iran ini. Ya, Bagaimana menurut Anda? betul. Ya, kalau kita lihat bahwa sejak awal intervensi atau agresi Amerika Serikat ke Iran itu dimanfaatkan betul oleh Israel untuk melindungi kepentingan mereka di Teluk, yaitu salah satunya misalnya terkait kolonisasi wilayah Gaza, terus kemudian melemahkan tekanan-tekanan terkait dengan perlawanan kalau kalangan misalnya Iran, Hizbullah di Libanon, dan juga kemudian Houthi di Yaman, terkait dengan mereka lah yang selama ini kemudian masih berkata tidak terhadap tindakan-tindakan agresi, tindakan-tindakan kolonisasi yang dilakukan oleh Israel gitu. Nah, saya pikir itu yang kemudian ketika Amerika Serikat itu hengkang dari wilayah Teluk dalam konteks ini, maka Israel tidak memiliki lagi perlindungan yang memadai untuk membentengi, untuk melindungi tindakan-tindakan mulai dari diskriminasi, terus kemudian genosida yang dilakukan baik oleh kalangan baik terhadap warga Palestina ataupun serangan-serangan sepihak yang dilakukan di Libanon dan juga kemudian ancaman terhadap Iran. Nah, itulah kenapa saya pikir Israel itu sepertinya tidak rela apabila gencatan senjata dan perdamaian ini berlangsung. Jadi prediksi Anda apa langkah yang akan dilakukan Israel terutama Benjamin Netanyahu ke depan? Karena terakhir sikap Netanyahu ini terkejut dengan adanya upaya perdamaian antara AS dan Iran. Tapi langkah Israel selanjutnya seperti apa menurut Anda? Kalau saya lihat langkah Israel tentunya dia akan terus mengambil opsi baik Israel ataupun lobi-lobi Zionis yang kuat misalnya di Amerika Serikat atau di banyak tempat itu akan melakukan tekanan-tekanan terhadap Donald Trump. Nah, kalau kita lihat sebetulnya Donald Trump sendiri sepertinya sudah dalam tanda petik sudah capek dengan kemudian apa yang dilakukan oleh Israel untuk menarik terus-menerus Amerika Serikat untuk melakukan agresi terhadap Iran. Nah, inilah kemudian problem utama. Seperti tadi kita dengarkan terkait bahwa Donald Trump itu juga kemudian tidak merasa nyaman dan mengingatkan Israel untuk tidak melakukan agresi misalnya serangan terhadap Libanon. Itu menunjukkan baik warga Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat itu sudah merasa lelah atau tidak ingin terus-menerus menjadi bumper, menjadi pelindung dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel. Gitu. Dengan kemungkinan bahwa Zionis ataupun Israel ini akan terus melakukan tekanan kepada Presiden Donald Trump, akan seperti apa sikap Donald Trump ini? Mengingat kita mengetahui Trump ini juga mempertimbangkan Israel ataupun lobi-lobi Zionis di internal Amerika Serikat sendiri. Iya, iya. Ya, kalau kita lihat cost and opportunity, apabila kita asumsikan Donald Trump akan berpikir secara rasional, maka dia akan lebih bersikeras untuk keluar dari perang terhadap Iran. Kenapa demikian? Kalau kita lihat saat ini, hampir seluruh dunia itu kemudian melakukan penolakan atau mengecam tindakan dari Israel. Kedua, kita melihat bahwa aliansi-aliansi strategis Amerika Serikat sendiri, seperti negara-negara Uni Eropa, itu sendiri sudah menjauh dari Amerika Serikat. Apabila
berdasarkan kalkulasi cost and benefit, Amerika Serikat terus mengikuti keinginan Netanyahu, maka Amerika Serikat akan terisolasi dari dunia. Dan itu justru akan bertentangan dengan kepentingan ekonomi, politik, sosial dari Amerika Serikat itu sendiri. Baik, ini tentunya menjadi pertimbangan langsung dari Donald Trump. Tapi kalau kita kembali melihat sikap dari Teheran yang tadi Pak Erlangga sendiri mengatakan bahwa Teheran ini tampaknya masih waspada sekalipun kesepakatan damai ini sudah di depan mata. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan dari Teheran ini? Iya, kalau kita lihat dalam kesepakatan-kesepakatan sebelumnya ya, misalnya terkait dengan perjanjian, bagaimana terkait perjanjian nuklir, draft sudah ditandatangani sampai final, tinggal diumumkan. Selanjutnya kemudian sehari sebelum proses pengumuman tersebut, Amerika Serikat sendiri yang mengingkari dengan menyerang Iran, misalnya seperti itu. Juga kemudian sebelumnya, misalnya terkait dengan bagaimana ketika kesepakatan gencatan senjata sudah dicapai, kemudian yang terjadi Israel melakukan serangan terhadap Lebanon. Tentu itu menjadi pertimbangan, dan yang menarik adalah poin yang diutarakan oleh Abbas Araghchi sebagai Menteri Luar Negeri. Yang ditegaskan oleh Araghchi adalah ketika merespon terkait dengan kemungkinan perdamaian, dia mengutarakan ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi Amerika Serikat. Dia menekankan pelajaran yang sangat penting bagi musuh-musuh Iran agar mereka memahami, menyadari sedang berhadapan dengan siapakah Amerika Serikat. Nah, itu menunjukkan bahwa di satu sisi Iran tentu menghormati dan ingin perang ini selesai, tapi poinnya adalah Iran tidak ingin diganggu dan diserang, dan ini akan menjadi pelajaran penting bagi Amerika Serikat. Oke. Ada informasi juga kita melihat ada gelombang yang terjadi justru di internal Iran. Aksi-aksi yang justru menentang perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Anda bagaimana membaca gelombang internal Iran sendiri? Apakah memang tidak semua menginginkan perperangan ini usai? Sepertinya saya melihat itu menjadi bagian dari dinamika politik di internal. Dalam artian bahwa masyarakat atau kalangan yang menolak perdamaian itu juga melihat tentang bagaimana konsistensi dari Amerika Serikat selama ini terkait dengan bagaimana kemudian perang ini berlangsung. Kedua, itu juga kemudian karena tekanan-tekanan sikap dari masyarakat Iran yang beragam, itulah yang kemudian membuat para elit, seperti tadi saya utarakan Abbas Araghchi, juga komentar dari Presiden, itu menekankan tidak terlalu tidak terlalu kemudian antusias terhadap kemungkinan perdamaian. Mereka menekankan tentang bahwa kita tidak akan pernah tunduk dalam konteks ini Iran terhadap tekanan-tekanan dari Amerika Serikat. Nah, pemastian itulah sebetulnya yang ditunggu oleh mereka yang saat ini sedang melakukan aksi atau demonstrasi untuk menekankan tidak ada satupun kepentingan kedaulatan dari Iran itu yang terganggu dengan perdamaian tersebut. Baik, kita akan tunggu bagaimana ke depannya perdamaian yang katanya sudah di depan mata. Semoga ini betul-betul terwujud. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Erlangga Pribadi, Kepala Pasca Sarjana Politik FISIP Universitas Erlangga sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.